warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di GSG Channel di podcast Biker Pensiun. Hari ini saya kedatangan tamu ya. Masih Pak Haji Agus di sini karena beliau ini banyak komunitasnya. Hari ini beliau akan memaparkan tentang biker sunat. Apa itu biker sunat, kegiatannya bagaimana, anggotanya siapa saja. Kita akan kupas di sini. Selamat siang Pak Haji Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita akan bicara tentang biker sunat. Kapan sih terbentuknya biker sunat itu? Biker sunat secara resmi itu 15 Juli 15 Juli tahun ini ya. tahun ini. Belum genap satu bulan kalau secara resminya. Tapi kegiatannya itu sebelumnya sudah kita laksanakan, sudah ada. Tapi tanpa ada embel-embel ya. Komunitas ini. Ya. Pertama kali tercetusnya itu kapan itu? Maksudnya bukan terbentuknya. Siapa yang menginisiasi untuk terbentuknya komunitas biker sunat tadi? Ya, Awal-awal. Waktu itu kita mengadakan sunatan gratis lah istilahnya, sunatan gratis, kolaborasi dengan alumni SMP Negeri 2 Pagaden di Dusun Santoaan, Desa Padamulya, Cipunagara. Itu ada 5 anak. Kita sunat, habis sunat biasa ngopi-ngopi, sambil ngopi ngobrol-ngobrol lah kita. Salah satu di antara yang datang nyunat itu ada 4 orang waktu itu nyeletuk, gimana kalau kita bikin grup biker? Boleh juga katanya, biar ada namanya gitu kan. Nama ya. Kalau untuk urusan sunat menyunat mah udah biasa gitu kan. Iya. Kan otomatis rata-rata kita nyunatan kan pakai motor katanya. Iya, betul. Supaya masuk ke gang-gang kecil juga bisa kan. Siap, ayo kita kumpulin orang, kita bikin grup WA lah. Ayo. Iya. Bikin grup WA. Itu cuman 9 orang lah. 9 orang. Kita diskusi mengenai itu apa, logonya kayak gimana. Ya udah, ada masukan dari sana sini. Setuju, deal, sudah. Iya. Terus dari mulai logo ini ya, resminya gimana, cerita resminya terbentuk? Itu kan baru omongan-omongan, kemudian hanya menentukan logo, belum terbentuk organisasinya kan? Belum, ya. Waktu itu pas mengadakan sunatan juga kan, waktu itu ada sunatan di Saung Silang Sejahtera, Dangder, Subang. Iya. 5 anak, anak-anaknya dari Kalijati, cuman pengen disunatnya di Subang, sambil naik mobil katanya. Jalan-jalan. Sambil jalan-jalan. Habis selesai sunat, kita pamit ke orang-orang kombi, kan mengadakan musyawarah pembentukan komunitas biker sunat Subang. Kalau nama sih sudah ada. Tapi secara organisasi nama udah ada, logo udah ada, cuman belum resmi waktu itu. Kepengurusannya belum dibentuk. Kepengurusannya belum ada. Baru ini aja gitu. Baru kegiatannya aja. Setelah itu kita rapatlah 8 orang. Terdiri salah satunya saya. Terus ada Kang Herman juga yang dari Belendung, dia perawat mandiri. Terus ada Kang Fuad yang dari Rumah Sakit AMN, PTP 8 lah, Subang. Terus Kang Ratri juga sama di PPN. Yang satu lagi ini biker bener-bener biker ya. Alma El Malik. Dia pentolan Biker Brotherhood Subang 1%. Ya. Ada di sana juga Kang Nurul Anwar, dia asli Binong, tapi semangatnya luar biasa. Ada juga senior saya waktu di Rumah Sakit PPN, karena saya juga pernah di Rumah Sakit PPN, itu Kang Cucup Rustiana. Ya, dia sudah menjadi dedengkotnya perawat di PPN. Iya.
Jadi waktu itu terbentuknya ya. Akhirnya kita sepakat ya saya lagi yang ditunjuk sebagai ketua. Apakah saya memang karena usianya Ketuaan. atau gimana? Karena di Kombi juga kan sebagai ketua kan. Iya. Ya, di Kombi juga Iya. sebagai ketua. Sekarang di Biker Sunat Subang sebagai ketua, berarti ketuaan. Lihat dari Ya, mungkin rambutnya udah putih-putih. karena saya sudah tidak ada kegiatan lagi, nggak kerja, pensiunan enggak, tapi nggak kerja gitu. Namanya apa gitu? Nggak ada kerjaan tetap ya. Ya, Padahal dulu dia bekerja sampai ke luar Jawa. Jauh itu sampai Kalimantan ya dulu. iya. Ya, terus ceritanya? Selesailah dibentuk kepengurusan, ya istilah sah lah. Iya. Ketua saya, sekretarisnya Fuad yang dari rumah sakit, terus bendaharanya Ratri. Sepakat Ya, sudah dibentuk tuh organisasi. Dan mereka itu adalah dari perawat, pure perawat. ya. Basicnya perawat. Jadi sudah terkumpul anggotanya itu dari perawat yang mungkin sudah terbiasa untuk sunat. Ya. Seperti itu. Nah, kalau saya lihat nih dari rompi ada 99% hitan. Itu artinya apa? Ya. Ini sebagai moto kita ya. Moto. 99% hitan. Karena memang kegiatan kita itu 99%-nya itu hitan. Baik gratis maupun non gratis. Ada yang komersilnya juga kan ya. Ada lah. Namanya cari Tidak uang. menutup kemungkinan. Kita uangnya juga buat bakso lagi, iya. kan kita kembalikan ke situ sebagian. Jadi 99% itu kegiatannya hitan. 1%-nya baru touring. Iya. Kemudian anggotanya tadi kan kebanyakan awal itu adalah perawat. Apakah bisa merekrut dari luar perawat itu? Dan apa syaratnya? Bisa. Kalau ada yang mau gabung, tapi kan saya bukan perawat katanya, tapi saya pengen gabung, kayaknya keren nih sama orang-orang biker sunat itu. Ya bisa lihat anak sunat lah minimal gitu. Boleh. Silahkan. Ditunggu. Syaratnya ya ikuti aja kegiatan kami. 10 kali kegiatan akan ke-11-nya berarti akan dilantik menjadi anggota tetap gitu. Yang didapatkannya apa ketika jadi anggota? Yang didapatkannya ya ini Bisa pesan rompi itu bisa ya. pesan rompi kan. Ya. Dan Pesan tidak gratis tapi nyatap. iyalah di mana-mana bayar lah. Di komunitas manapun rompi, jaket tetap bayar. Tapi berhak untuk memakai Iya, di berhak jalanan untuk juga pesan. boleh dipakai, Boleh, apalagi iya. dalam kegiatan. Tadi logonya bisa diperlihatkan gitu. Dibuka Iya. temu belakang. Di ke belakangnya aja ya. Kita lihat logonya. Nah ini ya. Biker Sunat 99% hitam. Ini gambarnya ada sayap 2, kemudian ini tanda untuk medis ya. Ini ada orang. Ya. Bisa diceritakan makna dari logo. 99% hitamnya sudah Ya, pasti tadi. 99% sudah tadi. Terus angka plusnya itu mungkin karena internasional lah istilahnya kan untuk medis. Kemudian sayapnya, Sayap. anggap saja kita terbang kemana-mana. Kan kita bisa kemana-mana ke pelosok negeri. Setiap kali ada panggilan sunatan, kita bisa datang hadir di situ. Gitu. Dan orang itu ya tadi teh bikernya Iya, itu ya. bikernya. Kemudian dari warna ada makna warna orange. Warna Kenapa tidak merah? orange itu adalah warna kemanusiaan katanya. Gitu. Iya, seperti BPBD gitu kan warnanya warna dia Jadi bergelut di bidang kemanusiaan. ya. Jadi bukan tidak bermakna ya itu warna itu juga ada maknanya itu kemanusiaan karena Biker Sunat Subang itu ya bergerak di bidang kemanusiaan. Ya. Seperti itu. Kemudian jika ada komunitas lain yang bergabung dalam kegiatannya bisa tidak? Boleh tidak?
Boleh. Kolaborasi, kita tidak menutup kolaborasi dengan siapapun, apalagi dengan sesama biker gitu kan. Mau biker atau non biker atau perusahaan-perusahaan, kita menerima dengan senang hati. Siap, akan kita bantu. Ya mungkin untuk perusahaan sama biker itu ada beda-beda. Iya. Jika biker atau komunitas yang sifatnya sosial mungkin cukup ngundang juga cukup. Iya. Kalau yang korporat, perusahaan, bank itu bagaimana? Kalau untuk perusahaan-perusahaan ya kita ada casnya lah. Ada casnya. Iya, per anak lah. Per anak itu untuk hanya ganti obat dan transportasi. Iya. Jadi untuk perusahaan mangga jika ingin mengadakan kegiatan sunatan massal ya bisa dengan kolaborasi dengan biker Sunat Subang, tapi dengan syarat ya tadi ya, karena tidak itu butuh biaya kan, Iya. Untuk beli obat, kemudian ya transportasinya minimalnya berapa tuh, 300 ya, sekitar segitu ya 300. Tapi untuk komunitas ya, jika misalkan saya punya komunitas kemudian ingin mengadakan sunatan massal ya di kegiatan itu, bisa gabung, bisa kolaborasi dengan biker Sunat Subang, cukup dengan ngasih biaya obat ya. Biaya obat saja ya. Mungkin seperti itu ya jika ingin bergabung. Nah, sekarang mulai kegiatan pertama setelah, kalau tadi sebelumnya sudah ada kan? Sudah ada ya. Nah, ini setelah terbentuk, pertama kali setelah terbentuk kepengurusan itu di mana? Tanggal 3 Agustus kemarin itu kita mengadakan kegiatan sunatan gratis di Belendung. Itu ada sebanyak 11 orang waktu 11 itu. orang. Dalam rangka Muharram. Muharraman. Alhamdulillah sukses. Bahkan hitanernya itu lebih banyak. Hitanernya lebih banyak daripada yang hitannya. Berapa orang ketika itu kalau masih ingat? Kalau yang hitanernya? Hitanernya itu hampir 12 orang lah. 12 orang yang disunat 11. Iya. Ya, udah satu orang bisa lah. Dan dibantu dengan warga sekitar mungkin untuk anaknya itu kan banyak anak yang takut mungkin ya. Kemudian setelah di Belendung. Setelah di Belendung kita ke Pagaden 5 anak. 5 anak Di daerah Kamarung, Desa Kamarung sama di daerah Julang Sukamulya. Ada 5 anak. Alhamdulillah juga itu kerjasama dengan alumni SMP Negeri 2 Pagaden tahun 1986. Halo alumni 86. Tetap semangat. Tetap semangat dari alumni 86. Karena dengan alumni 86 pun saya dengar itu banyak kegiatan bakti sosialnya juga. Banyak. Kan? Setelah di tadi Pagaden terus terakhir di mana? Terakhir di Cibarola Subang ya. Cibarola Subang. Satu anak itu memang pas kita datang karena itu door to door ya. Pas kita masuk ke rumahnya itu memang benar-benar target, itu benar-benar target. Saya yakin ini benar-benar target. Jadi target inilah yang kita mau sebenarnya inilah yang kita maunya itu. Memang tidak mampu itu. Gitu. Benar-benar tidak mampu. Rumahnya dari milik batako tapi belum ditembok. Lantainya masih tanah. Iya. Dan benar-benar tidak mampu. Dan sebenarnya itulah target yang sebenarnya ya. Kita itu. Ya. Jadi yang tidak mampu itulah. Itu rencana untuk ke depan nih, yang dekat-dekat ini. Setelah tadi Cibarola kan. Nah, setelah Cibarola mau kemana? Hari Jumat 11 Agustus kita ada sunatan kecil-kecilan 2 anak. 2 anak di Cerelek sama di Sumur Gintung. Ya. Pagaden Barat. Ada lagi. Setelah itu di Simpar ya. Simpar. Ya di Kunir, tepatnya di Kunir di Masjid At-Thahiriyah Kunir. Kita mengadakan ada 17 anak gitu. 17 anak itu lagi. Itu kerjasama, itu kolaborasi antara
dusun setempat, dusun Kunir, pemerintahan dusun Kunir, antara Kombi Subang, alumni SMP Negeri 2 Pagaden tetap ada di situ karena saya sebagai alumninya juga. Jadi itu kolaborasi ya, 17 anak. 17 anak. Nanti akan datang semua hitanernya. Insya Allah datang. Sampai saat ini berapa orang hitaner yang sudah ada yang ikut gabung? Yang ikut gabung ada 14 kan? 14. Sekitar 14. Jadi udah banyak ya. Itulah ya tadi kegiatannya yang akan datang di hari Jumat. Ada cerita lucu atau menarik tidak ketika sunatan? Kalau suratan itu ya cerita lucunya biasa itu. Standarnya itu pas disunat kencing itu. Ketika ada ngani kencing. Iya. Cuman masalahnya biasanya kencingnya sekali. Kalau kemarin itu kencing sampai 4 kali. Kang Cucup, Kang Ratri. Ya, sampai 4 kali itu sudah rekor itu. Biasanya sekali aja cukup udah. Saya baru lihat ternyata ada yang disunat kencing. Iya. Itu penyebabnya emang sudah ya mungkin ya karena rasa takut berlebihan. Terus memang si anaknya itu udah nahan kencingnya nggak bisa nahan karena belum dikeluarkan. Makanya syarat sebelum sunat itu semua anak itu suruh kencing dulu gitu. Ya cuma meminimalisir kencing di tempat sunat itu. Jadi ada anak yang ketika ingin disunat kencing ke muka gitu. Enggak kan posisinya kan agak dipegang jadi bisa diatur kemana gitu. Karena selama saya ikut kalau tukang sunat mah jarang yang kencingin, jarang karena dia yang pegang kendali gitu. Udah tahu kemana kan. Biasanya yang pegang kaki itu yang kena air. Pengalaman. Ya, saya baru tahu benar. Saya sering atau pernah ikut lah kegiatan kombi maupun biker sunat yang terakhir di Ciwera itu ya. Iya. Semuanya aman. Paling hanya anak yang kabur, ada kan? Ada. Anak yang nangis, paling gitu. Biasa itu. Yang kencing, saya baru dengar. Ternyata ada yang seperti itu ya. Sampai 4 kali. 4 kali itu dalam satu anak gitu. 4 anak 4 kali. Ternyata seperti itu. Pengalaman menarik itu. Tadi 99% sidang, 1%-nya touring. Rencananya mau touring kemana? Insya Allah kita touring ke bukan negara. Ya touringnya juga bukan touring biasa karena di sana ada baksos yang menanti. Iya. Ada sunatan, ada pengobatan gratis. Iya. Jadi touringnya sambil tetap tidak sia-sia gitu. Iya. Ada tujuannya. Ada tujuan untuk kebaikan. Jadi walaupun 99% tapi tetap jiwa bikernya harus ada. Bahkan tadi touringnya itu berapa bulan atau setiap bulan akan touring? Enggak, kita targetnya 1 tahun itu cuma 2 kali aja. 1 tahun 2 kali touring ya. Ya walaupun tidak touring tetap pakai motor karena yang saya ikuti kemarin pun tetap pakai motor kan? Motor. Ya, tapi itu hitungannya bukan touring. Karena terlalu dekat. Gitu. Terlalu dekat. Tapi tetap aja pakai motor. Hanya untuk touringnya mungkin tadi 1 tahun itu ditargetkan 2 kali. Tetap bikernya ada. Ya. Jadi, kalau tadi teman ingin bergabung kan harus ikuti kegiatan 10 kali. Kegiatan 10 kali. Berturut-turut atau akumulasi saja? Akumulasi aja. Yang penting misalkan dalam 1 tahun itu dia bisa mencapai 10 kali ikut kegiatan, ya sudah resmi. Seperti itu. Resmi dia bisa memesan kaos ini dan memakainya. Kemudian target ke depannya apa yang target terbesarnya? Kalau untuk target, pertama target keanggotaan ya. Kalau target keanggotaan, kita bisa merekrut para tukang sunat se-Subang Raya khususnya. Bukan saja dari perawat, cuman dari dokter juga. Gitu.
Dan selain dari medis juga teman-teman non medis mari. Tradisional itu yang tradisional. Bukan yang non medis itu yang bukan istilahnya yang mau gabung dengan biker sunat. Kami terima dengan senang hati. Ya kita gabung. Mungkin yang ini yang suka touring-touringnya sama yang suka baksosnya. Kita diterima dengan senang hati. Ditunggu. Kegiatan-kegiatan yang akan datang sangat banyak. Terus kalau target kedepannya ini saya terpikir dengan Kang Ajay. Ya, Kang Ajay ini. Pesan Kang Ajay, bagaimana kalau kita mengadakan rekor muri 1.000 anak yang di Hitan. Itu ide yang bagus. Ide yang bagus ide itu. Yang bagus. Itu kita akan pikirkan dan menjadi target ke depan. Karena selain biker sunat Subang khusus di Subang, kita juga gabung dengan praktisi sunat Purwasuka. Ada kelompoknya ada sunat itu Purwasuka, Purwakarta, Subang dan Karawang. Itu gabungan dari tukang sunat dokter dan perawat itu. Khusus kalau itu mah dokter dan perawat spesial. Jadi kalau ada kegiatan sunatan massal lebih 50 orang kita nggak bisa nangani bisa karena bisa tinggal calling dia datang sama aja ya. Jadi target ke depan dan terbesarnya itu dari Kang Ajay itu inisiatifnya ya. Inisiatifnya. 1.000 anak yang disunat, mantap. Tapi yang jadi masalah apa? Anaknya tidak ada gitu. Iya, yang di masalah itu bukan tukang sunat, bukan biaya, tapi yang disunatnya. Sekali lagi yang disunatnya susah. Ya. Mungkin ada istilah apa kalau daerah Pagaden ke utara itu ada istilahnya hajatan lah. Kan istilahnya hajatan. Jadi nanti aja kalau hajatan. Nunggu hajatan aja. Padahal hajatan mah kalau kata kita sih kapan aja bisa. Kapan aja bisa disunatnya. Disunatnya duluan lah nggak apa-apa. Ketika mampu untuk hajatan baru. Ada hajatan. Juga banyak juga yang gengsi sih. Gengsi. Ya. Ngapain kan sunatan massal? Gratis. Gratis lagi. Jadi ya tadi ya. Kalau untuk rekor muri ataupun apa itu bisa sih untuk 100 anak mampu kita ya. Iya. Mampu, biker sunat itu mampu, 100 lebih itu mampu dan siap. Yang jadi masalah yang disunatnya tidak ada gitu kan. Iya. Jika ada saudara, teman, tetangga ya yang punya anaknya ingin disunat bisa hubungi ke biker sunat. Ada medsosnya kan? Medsos pribadi ada Agus Nia Hermawan. Terus IG Biker Sunat Subang ada juga sih Biker Sunat Subang Facebooknya juga ada ya. Saya belum gabung. Kalau IG-nya saya udah ikut. Atau bisa langsung di WA kali ya. Di WA ya, nanti saya tampilkan nomor HP-nya ya di deskripsi. Ya itu mungkin cerita tentang Biker Sunat Subang ya. Jadi biker sunat Subang ini terbentuk dari berbagai, tadi awalnya itu dari beberapa perawat ya, yang emang udah biasa untuk sunat. Dan kegiatannya ya tadi 99% hitan, 1%-nya baru touring. Mungkin hanya itu ya. Mudah-mudahan kedepannya kita bicara lebih panjang lebar lagi. Siap. Ya. Tentang apapun nanti, saya korek tentang Pak Hajinya juga. Kalau ini tentang biker sunat Subang, nanti tentang Pak Hajinya juga banyak mungkin cerita pengalaman beliau ya, baik di biker, baik pun sedang kerja di luar Jawa. Siap. Sebagai pribadi nanti. Ya, terima kasih atas kedatangan Pak Haji ya. Mudah-mudahan biker sunatnya itu sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.